Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Mulia akan menjelaskan tentang hakikat HAM. Yang pertama adalah pengertian HAM. Menurut Dudi pada tahun 2009, hak asasi manusia memiliki beberapa definisi. Salah satunya adalah hak yang melekat pada diri manusia, yang tanpa hak-hak tersebut manusia tidak akan hidup layaknya manusia. Yang kedua adalah hak yang dimiliki, yang diperoleh bersamaan dengan kelahirannya. Yang ketiga adalah hak dasar yang sejak lahir sebagai manusia. Kemudian menurut Martensen dalam Muladi, definisi HAM adalah hak yang melekat secara alamiah pada diri kita sebagai manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 menyebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian dari pengertian di atas dapat kita simpulkan pengertian HAM adalah kekuasaan atau wewenang moral yang dimiliki seseorang yang berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Kemudian ada beberapa sifat dasar hak asasi manusia, yaitu yang pertama ada individual, yang artinya HAM itu bersifat perseorangan, bukan per kelompok. Yang kedua ada universal, artinya setiap orang memiliki hak asasi manusia, terlepas dari apa sukunya dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga ada supralegal, artinya HAM itu tidak tergantung dengan negara dia apa. Kemudian yang keempat ada kodrat, yang artinya HAM itu bersumber daripada kodrat manusia. Yang kelima ada kesamaan derajat, karena kita sama-sama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian dari penjelasan di atas kita simpulkan ciri pokok HAM. Yang pertama, HAM itu tidak perlu diberikan atau diminta, karena HAM itu secara otomatis sudah ada pada diri kita. Yang kedua, HAM itu berlaku untuk semua, terlepas dari apa ras dia, apa negara dia, dan lain-lainnya. Yang ketiga, HAM tidak boleh dilanggar, baik kita melanggar HAM milik orang lain atau orang lain yang melanggar HAM milik kita. Kemudian terjadi perdebatan apakah HAM itu hanya bersifat universal atau hanya bersifat lokal. Padahal sebenarnya adalah HAM itu bersifat pada keduanya. Mengapa demikian? Yang dikatakan universal adalah setiap manusia harus diakui dan dihormati hak dasar melalui produk hukum atau undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan lokal adalah perumusan hak-hak asasi manusia itu tidak terlepas daripada sosio-kultural dari suatu negara tersebut. Dengan kata lain, perumusan isi HAM atau pelaksanaannya sering tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, atau pengalaman negara yang bersangkutan. Demikian penjelasan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan HAM di Indonesia mengalami pasang dan surut yang secara jelas dapat terlihat melalui tabel periodisasi sejarah Indonesia. Mulai tahun 1908 hingga sekarang, pada dasarnya konsep HAM bukanlah semata-mata sebagai konsep tentang hak asasi individual, melainkan juga kewajiban-kewajiban asasi yang menyertainya. Periode perkembangan HAM di Indonesia dipaparkan sebagai berikut. 1. Periode 1904 sampai 1945. Konsep pemikiran HAM telah dikenal oleh bangsa Indonesia terutama sejak tahun 1908 lahirnya Budi Utomo, yakni di tahun mulai timbulnya kesadaran hak akan pentingnya pembentukan suatu negara bangsa melalui berbagai tulisan dalam suatu majalah George Desa. Konsep HAM yang mengemuka adalah konsep-konsep mengenai hak atas kemerdekaan dalam arti hak sebagai bangsa merdeka yang bebas menentukan nasib sendiri. Supomo mengemukakan bahwa HAM berasal dari cara berpikir yang liberal dan individualistik yang menempatkan warga negara berhadapan dengan negara, dan karena itu
paham HAM tidak sesuai dengan ide integralistik dari bangsa Indonesia. Menurut Supomo, manusia Indonesia menyatu dengan negaranya dan karena itu tidak masuk akal mau melindungi individu dari negara. Yang kedua, periode 1945 sampai 1950. Memasuki periode kedua ini berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Muncullah sebuah gagasan atau konsep Presiden Soekarno mengenai demokrasi terpimpin terlihat dari sistem politik yang berlaku yang berada di bawah kontrol kendali Presiden sendiri. Dalam perspektif pemikiran HAM, terutama hak sipil dan politik, sistem politik demokrasi terpimpin tidak memberikan keleluasaan ataupun menenggang adanya kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Di bawah naungan demokrasi terpimpin, pemikiran tentang HAM dihadapkan pada restriksi atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan, sehingga mengalami kemunduran sebagai sesuatu yang berbanding terbalik dengan situasi pada masa demokrasi parlementer. Yang ketiga, periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal sangat ditenggang, sehingga dapat dikatakan bahwa baik pemikiran maupun aktualisasi HAM pada periode ini mengalami pasang dan surut. Karena satu, semakin banyaknya tumbuh partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing. B. Kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. C. Pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan fair dan demokratis. D. Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat atau yang sekarang bisa dikenal sebagai DPR sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil-wakil rakyat dengan melakukan kontrol atau pengawasan. Yang terakhir, E. Wacana dan pemikiran tentang HAM memperoleh iklim yang kondusif. Yang terakhir yaitu periode 1966 sampai 1998. Pada periode ini ada pemberontakan G30S atau PKI tanggal 30 September 1966 yang diikuti dengan situasi kaos mengantarkan Indonesia kembali mengalami masa kelam kehidupan berbangsa. Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar yang dijadikan landasan hukum bagi Soeharto untuk mengamankan Indonesia. Masyarakat Indonesia dihadapkan kembali pada situasi dan keadaan di mana HAM tidak dilindungi. Hal ini disebabkan oleh pemikiran para elit kekuasaan terhadap HAM. Umumnya, era ini ditandai oleh pemikiran HAM adalah dengan menggunakan slogan pembangunan sehingga segala upaya pemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan. Sekian, terima kasih. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pentingnya menghormati hak asasi manusia. Mengulas penjelasan teman saya tadi terkait pengertian HAM, saya di sini akan memberikan contoh suatu kasus pelanggaran HAM, yaitu ada suatu perampokan di mana perampok tersebut membunuh kepala keluarga di rumah tersebut. Nah, apakah perampok tersebut melanggar HAM? Ya tentu tidak, tapi perampok tersebut melakukan tindak pidana. Lalu siapa yang melanggar HAM? Yang melanggar HAM yaitu aparat negara seperti kepolisian dan pengadilan apabila tidak menuntaskan kasus tersebut. Nah, jadi dari zaman dahulu hingga sekarang HAM terus diperjuangkan untuk ditegakkan. Seperti contoh yang tadi, kasus tersebut, HAM benar-benar harus ditegakkan. Apabila ditekan, maka negara melanggar HAM. Nah, apakah melanggar HAM itu hanya dalam kasus tersebut? Oh, tidak.
negara itu berhak melindungi dan memenuhi HAM serta menghormati HAM. Nah, apabila salah satu dari tiga ini dilanggar, maka negara melanggar HAM. Sebagai contoh terkait menghormati HAM yang dilanggar oleh negara, yaitu apabila ada suatu warga negara dan di situ sedang beribadah, tetapi warga negara tersebut tidak bebas dalam melakukan ibadah, yaitu ada campur tangan dari negara, maka negara tersebut melanggar HAM. Nah, menghormati HAM ini juga tidak hanya dilakukan oleh negara saja, tetapi sesama warga negara juga harus menghormati HAM. Nah, saya akan memberikan contoh terkait menghormati HAM di kehidupan. Yang pertama, di lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat menempatkan dirinya sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabatnya. Lalu masih di lingkungan keluarga, saling menghormati antara anggota keluarga, itu termasuk menghormati HAM. Lalu masing-masing anggota keluarga menyadari hak pribadi masing-masing keluarga, itu termasuk menghormati HAM. Lalu di lingkungan sekolah bagaimana menghormati HAM-nya? Itu sebagai contoh berhak menggunakan fasilitas sekolah dan mentaati peraturan sekolah, itu adalah termasuk contoh menghormati HAM. Lalu di lingkungan masyarakat, semua warga wajib mengikuti kegiatan kerja bakti. Lalu semua warga juga wajib membayar iuran di lingkungan RT atau RW apabila ada iuran. Itu contoh menghormati HAM. Lalu di lingkungan bangsa dan negara, bagaimana? Contohnya yaitu membayar pajak. Membayar pajak itu wajib, termasuk contoh menghormati HAM. Berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, itu juga contoh. Menggunakan hak pilih aktif dan pasif dalam pemilu, itu contoh menghormati HAM. Jadi tidak ada campur negara di situ. Campur tangan negara tidak ada. Campur tangan warga negara juga tidak ada. Nah, terima kasih. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai hak asasi manusia, yaitu judulnya adalah bagaimana konsep hak asasi manusia dengan perspektif Islam. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi kebersamaan. Nah, di sini dikatakan, dilihat dari tingkatannya itu ada 3 bentuk hak asasi manusia dalam Islam. Yang pertama, hak darur, yaitu hak dasar. Yang kedua, hak sekunder atau haji. Dan yang ketiga adalah tahsini atau hak tersier. Lalu konsep itu mengandung 5 pokok yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi. Ia mengatakan bahwasanya yang harus dipegang atau dijaga oleh seorang muslim itu ada 5. Yang pertama adalah hizbuddin, menjaga agama. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga agama Islam, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh orang yang membela agama Islam itu seperti berperan melawan orang-orang kafir. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa. Di sini kita bisa mengambil contoh mengapa diadakannya hukum kisos. Inilah alasannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjaga jiwa dari gangguan orang lain.
Kemudian yang ketiga adalah hizbul akli, menjaga akal. Di sini dikatakan alasan diharamkannya semua benda yang memabukkan itu karena kita harus menjaga akal kita. Karena salah satu penyebab seseorang meminum minuman keras dan mengonsumsi narkotika secara berlebihan itu dapat merusak akal kita. Kemudian keempat adalah hizbul amal, menjaga harta. Nah, alasan salah satu pelanggaran seperti pencurian, hukumannya itu tangannya dipotong di dalam agama Islam. Salah satu alasannya mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memotong tangan si pencuri. Nah, karena kita diperintahkan untuk menjaga harta. Nah, menjaga harta dari mana? Dari pencuri, dari orang yang ingin mencuri harta kita. Karena harta itu merupakan salah satu inti kebutuhan kita selama hidup di dunia ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah hizbun nas, atau menjaga keturunan. Nah, alasan turunnya diperintahkan untuk menghindari zina itu adalah ini, supaya kita bisa menjaga keturunan kita dari bahaya perzinahan. Karena kita sudah tahu bahwa bahaya perzinahan itu seperti apa. Kemudian mengutip Cak Nur atau Nur Kholis Majid, ini sumbernya kami mendapatkan artikel ini dari dosen kami Bu Siti Rofiah. Cak Nur itu mengatakan dari seluruh wasiat keagamaan Rasulullah ketika menyangkut diri dan kemuliaan manusia selalu digunakan kalimat seru yang bersifat universal. Contohnya, wahai manusia, ya ayuhan nas, yang artinya wahai manusia, bukan wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi bukan pula wahai orang-orang Islam. Jadi kalau yang menyangkut masalah kalau yang sifatnya universal itu pasti menggunakan kalimat wahai manusia, dan selalu dimulai dengan seruan ingatlah Tuhanmu, yaitu ajaran tentang kesadaran akan kehadiran Allah, God consequences. Pesan-pesan keagamaan Islam tentang nilai-nilai kemanusiaan. Jadi di sini kita bisa lihat nilai-nilai kemanusiaan telah dipancangkan dari awal penyebarannya. Konsep hak asasi manusia dalam Islam itu dalam agama itu sangat diperlukan, karena agama itu sendiri menyuruh kita untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Oke, baiklah. Selanjutnya kami akan membahas tentang penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Timbul sebuah pertanyaan, mengapa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia itu ada yang belum terselesaikan? Nah, salah satu yang menyebabkan hal tersebut adalah karena proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM hanya bersifat mendukung proses penegakan hukum atau pro justisia yang masih memerlukan izin. Jadi dia memerlukan izin dari ketua pengadilan untuk menyelidiki perkara yang diputuskan di pengadilan hak asasi manusia. Kemudian itu salah satunya.
kegiatan-kegiatan pokok penegakan hak asasi manusia itu meliputi pelaksanaan rencana aksi nasional HAM, peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga. Ini seperti institusi hukum itu harus dikuatkan. Peningkatan upaya penghormatan persamaan dan peningkatan berbagai kegiatan operasional, penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi, peningkatan penegakan hukum, penyelamatan barang bukti kinerja. Itu materi, itulah mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga dari penjelasan kami, teman-temanku atau kalian semua bisa memahaminya, dan kami mohon maaf apabila selama kami menyampaikan materi ini ada beberapa keganjalan yang tidak berkenan di hati saudara ataupun saudari. Kami mohon maaf. Ataupun ada kelebihan, kami berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Dialah pemberi segala kenikmatan. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 8 pendidikan kewarganegaraan, dan materi kami adalah hak asasi manusia, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.